Ada siapa? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oh iya, di online ada Amel, Nuri, dan Ani ya. Baik, anak-anak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat dan beri kami taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas kembali karena belum selesai ya, Hud alaihissalam. Hud alaihissalam salah satu nabi yang berasal dari orang Arab. Kebanyakan nabi itu berasal dari Bani Israel, dari Yahudi, itu sangat banyak. Beberapa nabi yang berasal dari suku Arab adalah Nabi Hud, Nabi Soleh. Kemudian sesudah Musa alaihissalam itu ada dalam masa Musa alaihissalam, gurunya Musa alaihissalam itu adalah Syu'aib, Ismail alaihissalam, dan Rasulullah ya, yang nabi orang Arab itu. Ibu mau ngeliatin semenanjung Arab? Yang kemarin dilihat sama kalian untuk mengulang. Nah, ini. Ya, sebentar. Digeser coba itunya. Di mana ya dibesar ini? Ini ya. Harus di-share screen ya. Untuk sebentar. Nah. Ini ya. Ini semenanjung Arab itu di sini. Di atas. Ini Israel. Ini Israel. Ini Madinah. Ini Mekah. Ini bukan semenanjung, ini semuanya semenanjung Arab. Ini itu perbukitan Hijr. HIJR. Nah ini. Di sini kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut di sini, kaum Nabi Lut di sini, Nabi Soleh juga di sini kaumnya. Ibu diulangi lagi sama Ibu, Rasulullah SAW ketika dari Madinah ke Tabuk, Tabuk itu di sini, beliau ingin cepat-cepat melewati daerah ini, nggak suka lama-lama gitu. Ini termasuk daerah-daerah yang dulu penduduknya itu kena azab ya. Hud alaihissalam itu turunan dari Nuh alaihissalam ketika Nuh alaihissalam sudah masa ini ya, banjir besar. Hud alaihissalam itu. Baik. Ada yang tahu nggak azabnya pertama? Kenapa kaum Nabi Hud diazab? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kedua, azab apa yang kena ke kaum Nabi Hud? Kalau kaum Nabi Nuh itu banjir ya. Nama kaum Nabi Hud siapa? Ada yang tahu nggak? Betul, kaum Ad. Terus, kenapa kaum Nabi Hud diazab? Karena apa? Oke. Kenapa? Karena ini ya, menyembah berhala dan tidak beriman sama nabinya, nggak nerima nabinya. Oke, azabnya apa? Yang tahu? Nabi Hud itu azabnya apa? Kalau Nabi Nuh
banjir. Kalau Nabi Hud, kaum Ad, itu apa azabnya? Di Al-Quran disebutkan, ada yang tahu nggak? Penyakit kulit. Bukan. Itu topan, angin topan, 7 hari, 8 malam, terus-terusan. Disebutkan, pernah lihat nggak topan yang di Amerika? Pernah lihat nggak film Tornado? Ada yang pernah lihat nggak film Tornado? Topan itu, ya kalau lihat di film Tornado ya, di film-film di Amerika, karena itu kebanyakan di Tornado. Itu mulai begini kan? Ya, anginnya. Ini disebutkan dari sebesar cincin. Menjadi besar karena membawa di dalamnya apa? Tahu nggak apa yang dibawa? Manusia. Bayangin. Kayak gitu. Topannya selama 7 hari 8 malam terus-terusan. Habis. Nabi Hud sendiri bersembunyi, maksudnya berlindung di sebuah kandang, diceritakan demikian. Kurang lebih seperti itu. Bayangin topan terus-terusan 7 hari 8 malam terus-terusan, itu yang kena ke Nabi Hud alaihissalam. Seperti itu. Nih Ibu baca di sini, ini kisah para nabi, seorang mufasir, Ibnu Katsir. Di sini diceritakan banyaknya adalah isinya tentang di dalam Al-Quran. Tetapi ada tambahan-tambahan lagi. Seperti yang lebih dijelasnya lagi juga ada. Jadi sini memang tentang para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Baik, ada pertanyaan? Sebelum ke Nabi Soleh, Ibu bacakan ya, kalian boleh mendengarkan. Ini kisah kaum Ad dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Itu ada bedanya. Nabi Nuh dan Nabi Hud itu tidak dianggap sama kaumnya. Dianggapnya kayak begini, kamu itu secara level di bawah kami gitu. Atau kamu tuh manusia biasa, nggak ada lebih-lebihnya. Nabi Hud sama Nabi itu begitu. Ya, jadi asal nggak pantas kalau kamu tuh jadi nabi, tak kurang lebih seperti itu. Karena kamu tuh nggak ada bedanya sama kami. Posisinya begitu. Memang di dalam sejarah sampai Rasulullah SAW pun ya, orang yang susah untuk mengenali bahwa itu adalah nabi. Nggak mudah. Ibu contoh kasus ya, ini di semua nabi banyak kejadian yang bertugas. Contoh kasus, bayangin, Ibu pernah bercerita. Ibrahim alaihissalam, bayangin, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kira-kira kalau kita mendengar berita itu saat ini, yang dianggap nabi, mudah nggak untuk percaya? Susah ya? Kebayang kan? Nah itu. Kasus lain, Ayub alaihissalam, itu penyakitnya tahu kan? Pernah dengar? Menjijikkan penyakitnya beliau. Ya, sampai para sahabatnya yang ada di sekitarnya itu menganggap nyuruh taubat. Cing atuh taubat, kamu teh boga dosa naon sampai penyakit kamu kayak gitu. Susahnya kita mengenali para nabi. Nah, Hud alaihissalam dan Nuh alaihissalam itu diceritakan itu orang-orangnya kayak seolah-olah sama. Seolah sama, kamu tuh nggak ada istimewanya ya, sama aja kayak kita. Kok bisa ya kamu jadi nabi? Nah itu,
Beda dengan Nabi Soleh alaihissalam. Nanti ini sekaligus sama Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh, karena sesudah Nabi Hud, itu Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh alaihissalam, itu memang orang menonjol di kaumnya. Ya, ini Nabi Nuh, kita sudah membahas Nabi Nuh. Kita sesudah Nabi Nuh, itu Nabi Hud. Sebelumnya Nabi siapa? Sebelumnya, kalau urutannya ini Nabi Idris. Nabi Idris, tahu kan? Nabi yang masih udah pernah Ibu jelasin kemarin. Terus Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ada nabi-nabi lain. Ya, ini nabi yang terkenal aja. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ini kebetulan tiga-tiganya diazab ya, ininya, kaumnya. Nah, ini urutannya ya, urutan hidupnya beliau, mereka itu. Nah, Nabi Soleh ada yang tahu nggak? Diazabnya seperti apa? Nabi Soleh itu diazabnya seperti apa? Ada yang pernah dengar nggak? Nabi Soleh itu diazabnya sama suara guntur. Kalau Nabi Soleh ya, sama suara guntur. Suara guntur yang sangat mematikan. Kita kan sekarang kalau dengar guntur yang besar, wah, itu sampai bisa mematikan. Nah, Ibu, apakah ini berlangsung berapa lama ya? Kalau ini topan selama 7 hari 8 malam. Nah, ini diceritakan sampai begini di Nabi Hud alaihissalam itu. Diceritakan kan kalau ada topan itu dibawanya sama awan hitam. Kalau awan hitam itu disalah sangkai gitu. Mereka pikir gini ceritanya. Nggak ada hujan, kemudian mereka berdoa meminta hujan, ada awan hitam. Disangka awan hitam itu akan mendatangkan air. Ternyata awan hitam itu mendatangkan angin topan. Sampai saking terjadinya mulai dari awan hitam itu menjadi azabnya Nabi Hud, Rasulullah SAW kalau melihat awan hitam, beliau was-was. Kalau kita melihat awan hitam biasa-biasa aja ya. Nah, sampai ada doanya. Kalau melihat awan hitam itu, awan hitam yang kayak mau hujan gitu. Nah, pada zaman Nabi Hud itu menjadi azab. Oke, agak ngeri-ngeri ya. Ibu tuh berpikir, kok bisa ya? Sekarang kita mah nggak mudah gitu kayak zaman dulu azab itu. Zaman dulu mah dosanya bisa sama dengan yang kita lakukan ya. Azabnya bisa langsung ini gitu. Umat Nabi Muhammad mah lebih, kalau disebut bahasa Sunda mahnya lebih diogok, tahu nggak? Lebih di nggak cepet gitu turun adabnya tuh. Karena karakteristik. Nah, itu harus dicari ya, kenapa alasannya? Apa karena kalau kita mah gitu zaman sekarang mah umat Nabi Muhammad tidak terlalu gitu menentangnya atau bagaimana? Karena zaman dulu, ini jangankan zaman ini ya, zaman Bani Israel aja. Bani Israel itu ada 1.700 nabi. Zaman Bani Israel aja dari mulai Ishak alaihissalam sampai Isa alaihissalam itu ada 1.700 nabi. Ini sangat gampang keluar azab tuh. Ya, contohnya Yahudi diusir dari bangsa Yahudi, diusir dari negerinya sendiri itu 2 kali. Diusir. Kita nih orang Bandung tidak boleh ada di Bandung, harus keluar dari Bandung, bahkan keluar dari Jawa, harus pindah. Orang Yahudi di negerinya sendiri itu 2 kali. Itu adalah azab dari Allah. Jadi mereka membunuh Nabi.
salah satunya membunuh Isa alaihissalam. Karena mereka beberapa kasus membunuh para nabi. Ini kaum Bani Israel ya. Diazabnya begitu. Bayangin aja, kita nggak boleh ada di Bandung. Disuruh pergi dari Jawa Barat. Disuruh keliling diaspora ke negara-negara lain. Kira-kira menderita nggak? Menderita sekali. Itu kejadian. Nah kita nih, kaumnya Nabi Muhammad SAW, pada kalau bahasa Sunda tuh diogok ya. Ini harus kenapa ya bisa begitu? Apakah karena kita, alasannya apa? Karena apakah zaman dulu itu mereka lebih durhaka dari kita gitu? Belum tentu juga, ya kan? Jadi PR ya. Kira-kira kenapa ya? Karena zaman dulu itu azabnya ya jangan dibandingkan sama kaum Lut alaihissalam ya. Kalau Lut alaihissalam mah azabnya juga udah lebih ini. Nanti kita bahas Lut alaihissalam. Minggu depan kalau ada jadwalnya, sesudah Soleh alaihissalam itu Lut alaihissalam. Nah ini ya urutannya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini ya kalau dilihat di sini, kelihatan nggak semuanya ya? Sini. Nah nanti sebenarnya sesudah Soleh alaihissalam itu ke Ibrahim dan Lut. Tapi Ibrahim itu adanya di PAI. Ada Ibrahim dan Lut, sesudah Ibrahim dan Lut, kemudian ke Ismail dan Ishak. Udah langsung ke bawah, ke Bani Israel. Siapa yang penasaran pengen cerita lebih lengkap tentang para nabi di Al-Quran? Amir, siapa lagi? Oke, Maryam. Baik. Apa yang pengen diketahui lebih lanjut? Ini Ibu sambil nanti apa yang akan disampaikan ke kalian? Apa yang pengen Oke, Ahmad, apa yang pengen kamu ketahui lebih lanjut tentang para nabi di dalam Al-Quran itu? Saya ingin tahu para nabi tentang cara berdakwahnya bagaimana gitu. Kan setiap nabi itu kan beda-beda. Kayak Wali Songo aja itu kan cara mendakwahnya tuh bagi cara tersendiri. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Silahkan, Sophie, apa yang ingin kamu lebih ketahui? Mana mic-nya satu lagi, Maryam, ke Sophie. Apa yang kamu ingin ketahui tentang para nabi itu dalam Al-Quran? Sebenarnya saya mau mengetahui apa saja, cuman lebih kayak mendalam aja gitu. Oke. Bukunya banyak ya, ini salah satu bukunya. Tapi memang tidak semuanya, kalau mau baca sendiri ya, tapi memang tidak semuanya akurat gitu loh. Tidak semua buku benar ya isinya. Sebenarnya ini gini, kalau ini, kenapa Ibu bawa, Ibu ini kan ini isinya emang karena kisah para nabi dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran dulu, tambahannya memang di yang lainnya. Jadi bisa pakai buku ini lagi ya. Oke, jadi kalau Sophie pengen lebih mendalam. Baik. Karena waktunya sebentar ya untuk cek. Beda lagi kalau, tapi bisa saja nanti dirubah satu nabi beberapa hari, beberapa minggu misalnya. Nanti Ibu jadi masukkan buat pembahasan ceki selanjutnya. Siapa lagi tadi yang ngacung? Maryam. Maryam ngacung ya. Apa yang ingin kamu lebih ketahui tentang para nabi? Cerita lebih detailnya. Kenapa? Ya kurang lebih kayak sama kayak Sophie. Oh gitu. Saya tertarik sama itu nabi-nabi yang masih hidupnya. Oh iya. Oh gitu. Oh iya. Iya. Ibu nggak berani banyak menjelaskan kalau itu. Ya penasaran, biar aja penasaran dulu. Kalau itu Ibu nggak berani terlalu banyak menjelaskan. Tapi tahu aja ada para nabi yang masih hidup ya. Kalau itu. Oke,
Amir, kenapa kamu pengen tentang para nabi dalam Al-Quran? Lebih ke untuk refleksi diri sih, apa dari kaum nabinya yang mungkin entah terkena azab dan sebagainya, untuk direfleksikan untuk diri saya sendiri gitu, untuk biar lebih. Oke, Ibu bisa menjelaskan begini ya. Tadi Ibu bilang bahwa susah menerima nabi itu gitu, ya, nggak mudah. Begini, ini ada waktu sedikit, tapi nanti akan dijelaskan lebih jauh. Rasulullah itu nabi tertinggi, manusia paling sempurna. Semua para nabi itu membantu beliau. Dalam Al-Quran ada yang namanya Rasulun. Istilah ini bukan Rasul besar. Dia pakai tanwin. Nah, pembantu-pembantu Rasulullah, pernah mendengarkan hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, betul? Sampai hari ini pun masih ada yang membantu, yang diutus sama Allah Ta'ala, yang membantu Rasulullah. Rasulullah itu khotamul anbiya, penutup para nabi, penutup para rasul, beliau itu. Tapi pembantu-pembantu beliau itu sampai hari ini masih ada. Ya. Sampai masih ada ulama-ulama yang betul-betul ulama Allah kirim gitu. Sampai hari ini tuh masih ada. Untuk taat ke mereka itu sama beratnya dengan para contohnya Wali Songo itu. Wali Songo itu adalah ulama-ulama yang Allah utus sebagai pembantu Rasulullah. Ya, begitu. Dan itu dalam hadis tiap 500 tahun itu akan ada. Ada pembaharu, ada hadisnya. Para wali itu, contohnya Wali Songo yang disebutkan sama Amir tadi. Nah, bagaimana hari ini kita untuk taat kepada ulama pewaris Nabi itu, bagaimana susahnya? Enggak jauh beda susahnya dengan para umat yang dulu durhaka sama para nabi. Karena kita melihat, oh sama aja ya sama kita gitu. Bisa begitu gitu ulama teh. Itu jauh beda jeung ulama teh jeung kita biasa-biasa aja. Akan begitu. Sampai di dalam Al-Quran, kalau kita mau konsultasi dengan ulama, ya, ulama yang hak, ya kita akan itu harus sedekah dulu. Saking beratnya bagaimana kita bisa taat kepada seorang ulama, ya. Jadi begitu. Nah ini Ibu bisa menggambarkannya seperti itu, ya beratnya, berat sekali, nggak mudah bagi kita. Itu aja mungkin minggu depan kita akan membahas tentang Lut alaihissalam. Ibu akan coba merubah itu menjadi lebih mendalam, insya Allah, sesuai dengan keinginan kalian. Ya, mungkin bisa jadi 2 atau 3 kali pertemuan. Ibu akan ajukan ke koordinator Ceki nanti. Itu aja mungkin, ya. Oke. Yang masih belum terjawab, mudah-mudahan enggak dari Ibu juga bisa terjawab apa lewat buku dan semacamnya. Ibu tutup dengan doa istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami